Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Draw Mistis. Sebelum kalian lanjut video ini, kalian harus tahu, riset mengatakan bahwa banyak yang nonton tapi tidak subscribe. Dan perlu kalian tahu, kami buat video ini khusus buat Anda, pecinta hal mistis. Oke, kita lanjut videonya. Tahun 1986. Hujan gerimis membasahi dusun pagar kali, diikuti gemuruh petir. Angin cukup kencang. Seluruh penduduk sudah menutup pintu rumah dan semua jendela. 2 hari lagi durian kita sepertinya bisa dipanen. Kakak dan Kak Aan akan bermalam di kebun. Kamu tinggal di rumah sama Esti dan Mak. Ujang berbicara pada istrinya, Pipit. Dia baru saja memperbaiki posisi lampu teplok yang miring di dinding kamar. Kamu kok diam saja? Apa sedang tidak enak badan? Pipit meringis. 3 hari ini badannya terasa tidak enak. Acap kali maghrib tiba. Hei, kenapa didik bayi di dalam tak terlalu kencang tendangannya sekarang? Apa karena dia sedang tidur? Ujang mengelus perut buncit kekasihnya. Pipit pun sebenarnya heran. Tendangan janinnya memang terasa berkurang drastis. Akan tetapi, dia tak berani berbicara. Khawatir suaminya akan marah. Kak, kepala pusing. Tengkuk terasa berat. Tulang belakang juga rasanya sangat pegal. Keluh Pipit. Dipandanginya wajah Ujang dengan tatapan sayang. Ujang tersenyum. Dipijatnya lembut di bagian tulang belakang hingga ke leher dan kepala. Kakak ke belakang dulu ambil air hangat. Sebelum tidur, kamu minum dulu. Ujang membantu istrinya berbaring di peraduan setelah tadi duduk bersandar. Bantal empuk berisi kapuk menjadi penyangga kepala yang terkasih. Usai mendaratkan kecupan hangat di kening istrinya, Ujang berlalu ke dapur. Wanita berusia 20 tahun itu memejamkan mata. Rasa lelah yang tidak biasa sedang mengudara jasadnya. Seakan sudah memasuki masa lahiran. Padahal kehamilannya baru memasuki bulan ke-7. Pipit mendengar suara mendesis. Spontan dia terjaga. Bulu kuduknya meremang. Tak lama kemudian perut pun menegang, yaitu kontraksi. Pipit merintih kesakitan akibat perutnya yang menegang. Sekumpulan cicak ikut berteriak. Lalat hijau, entah dari mana asalnya, terbang di sekitar wanita hamil itu. Namun, suaranya tak lampau mengalahkan petir yang bersahut-sahutan. Terdengar bunyi lantai kamar berderit. Pipit menyaksikan lantai yang terbuat dari kayu itu seakan berayun. Ranjang besi tua yang sedang ditempatinya pun bergoyang. Pipit berteriak, air matanya mengalir, keringat dingin juga membasahi tubuhnya. Tak terhenti, Pipit masih berteriak, berharap suaminya segera datang. Akan tetapi, semuanya seakan percuma. Pandangan wanita hamil itu memudar. Samar-samar dia melihat seseorang datang. Namun siapa dia? Sesosok berbaju merah panjang hingga menutupi kaki. Rambut menjuntai sampai ke lantai. Wajahnya pucat, mata yang merah,
dan bibir yang meneteskan cairan pekat berwarna merah seperti darah. Pipit menekuk ludah. Sosok itu tak pernah dikenalnya. Ketakutan merasuk ke relung hati. Gemetaran, apalagi saat makhluk itu kian mendekat. Pipit mengadarkan pandangannya, mencari sesuatu yang bisa membantunya melawan sosok mengerikan tersebut. Pipit berteriak seraya mengambil senter yang tergeletak di atas nakas dekat peraduan. Perut yang terasa mengeras diabaikannya. Senter dilempar ke sosok mengerikan berbaju merah. Benda itu membentur dinding hingga menimbulkan suara yang cukup keras. Ujang berkesiap. Lamunan akan masa depan seketika buyar. Disiramnya bara api dengan air seciduk. Setelah mengambil air hangat, dia bergegas ke kamar menemui istrinya. Gelas kaleng diletakkan di nakas. Ujang meraih tangan istrinya yang terlihat bersimbah keringat dan gemetaran. "Loh, kenapa, Dek?" diusapkannya rambut Pipit yang tergerai. Pipit menumpahkan air mata di pundak suaminya. "Aku takut, Kak," gerutu Pipit di sela isak tangisnya. "Takut apa, Dik?" Tatapan Ujang menyapu ruangan. Tidak ada yang aneh, kecuali senter yang terburai. "Ada hantu, Kak," lirih Pipit dengan ekspresi wajah yang masih diliuti kecemasan. "Jangan takut, ada kakak di sini." Ujang mengelus rambut dan memeluk istrinya. Tangan kanannya kemudian meraih gelas kaleng. "Minum dulu." Pipit menyesap air hangat. Sesaat cukup melegakan. Anehnya, perut yang tadi terasa kencang, sekarang malah baik-baik saja. Dihirupnya nafas dalam-dalam, kemudian mulai bercerita. "Tadi aku lihat ada hantu perempuan berbaju merah. Warnanya pucat, matanya merah, terus bibirnya kayak ada darah yang menetes gitu." Ujang mendengar dengan seksama. Cerita istrinya terdengar mengerikan. Meskipun baginya hal itu sangat abstrak. Pipit itu perempuan manja. Bisa saja cerita menakutkan sengaja dibuat-buat agar dia tak jadi menginap di kebun durian. "Kamu butuh banyak istirahat. Sekarang istirahat saja." Ujang menarik selimut, menutupi kaki mulus istrinya. Dia ikut merebah di sebelah warna itu. Ujang dan Pipit tersentak akibat gaduh suara ayam. "Aku ikut." Pipit menarik tangan Ujang yang hendak turun dari ranjang. Lelaki berusia 35 tahun itu menatap wajah istrinya sejenak, lalu menghela nafas kuat. "Kakak harus memastikan apa yang terjadi di belakang. Kamu tunggu di sini saja," tegas Ujang. "Tapi aku takut, Kak." Pipit tak kalah tegas. Dia takut sendirian. "Bagaimana kalau ada hewan buas? Kamu bisa ikut diserang," jelas Ujang. "Tapi pokoknya kamu tunggu di sini." Ujang bergegas meraih senter, mengambil pisau panjang di dapur, lalu berlari keluar melalui pintu belakang. Pipit bergidik. Dia tak mau sendirian di kamar. Dengan langkah pasti, dia menyusul langkah sang suami. Pipit memanggil suaminya. Dia berdiri di pintu belakang. Matanya melihat ke bawah, menelusuri jejak suami di kandang ayam.
tak terlihat keberadaan Ujang. Embusan angin malam menusuk ari-ari. Bulu kuduk Pipit terasa merinding. Dia masih berdiri di pinggir dapur, berpegangan pada teras belakang rumah kayu yang dibangun tinggi, khas perkampungan Bengkulu. Perut Pipit terasa mengencang kembali untuk mengurangi nyeri. Diusapnya permukaan kulit perut pelan-pelan. Syukurnya tak lama kemudian Ujang menyembul dari belakang kandang ayam. Loh, Ujang berdiri sejenak. Matanya tak sengaja melihat sesosok mengerikan yang menempel di belakang istrinya. Makhluk itu bahkan ikut mengelus janin mereka. Namun, untuk memastikan penglihatannya, Ujang memantulkan cahaya senter ke arah Pipit. Ternyata pantulan cahaya tak sengaja mengenai permukaan pisau. Sosok yang mengerikan tadi seketika menghilang. Ujang bergegas naik ke atas, lalu buru-buru dia menarik istrinya ke dalam rumah. Kamu jangan keluar rumah saat malam hari, tak baik, ujar Ujang yang saat mereka sudah masuk ke dalam kamar. Pipit mengangguk, tubuhnya terasa semakin lelah. Setelah menguap 2 kali, dia sudah terlelap. Sementara Ujang merasa susah untuk tidur lagi. Dia merasa seakan ada yang mengawasinya. Sekian cerita yang admin sampaikan. Bagi kalian yang menyukai video horor seperti ini, jangan lupa like and subscribe dan komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.